Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Apriansa, mahasiswa program studi akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Di sini izinkan saya mempresentasikan hasil proposal penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maros. Yang saya akan bawakan yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Langsung saja bahas untuk pendahuluan, latar belakang. Ketepatan waktu laporan keuangan merupakan indikator penting transparansi dan akuntabilitas BUMD dalam pengelolaan keuangan publik. Di mana di Kabupaten Maros beberapa BUMD masih mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang berdampak pada proses evaluasi kinerja dan menurunnya kepercayaan publik. Faktor-faktor seperti profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan diduga turut memengaruhi lamanya proses pelaporan. Berdasarkan teori keagenan, keterlambatan laporan keuangan dapat terjadi karena adanya asimetri informasi antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD, di mana pihak manajemen memiliki informasi lebih banyak terkait kondisi keuangan perusahaan dan dapat menunda pelaporan untuk kepentingan tertentu. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, sampai sejauh apa pengaruh tingkat profitabilitas terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan di badan usaha milik daerah Kabupaten Maros. Yang kedua itu bagaimana solvabilitas atau leverage memengaruhi waktu penyampaian laporan keuangan di BUMD Kabupaten Maros. Dan yang ketiga, apakah ukuran perusahaan memengaruhi keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan BUMD di Kabupaten Maros. Adapun tujuan penelitian, yang pertama mengeksplorasi seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap keterlambatan pengiriman laporan keuangan pada badan usaha milik daerah di Kabupaten Maros. Dan yang kedua, menganalisis pengaruh solvabilitas atau leverage terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada BUMD di Kabupaten Maros. Dan yang ketiga, menelusuri pengaruh ukuran perusahaan terhadap penyampaian laporan keuangan pada BUMD Kabupaten Maros. Adapun manfaat penelitian, yang pertama bagi saya atau bagi penulis, penelitian ini menjadi cara untuk memahami lebih dalam tentang akuntansi di sektor publik, terutama faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan pelaporan keuangan di BUMD. Yang terhadap kemampuan keuangan di BUMD Kabupaten Maros. Dan yang tiga, baca penelitian ini memberikan tambahan pemahaman tentang pentingnya ketepatan waktu dan penyaluran keuangan. Dan yang terakhir itu bagi akademisi, penelitian ini dapat memperkaya referensi dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait dengan isu keterlambatan dalam audit dan pelaporan keuangan BUMD. Selanjutnya pustaka. Materi itu yang pertama keagenan, yang kedua profitabilitas, yang ketiga leverage, yang keempat perusahaan, penyaluran keuangan. Dan saya jelaskan hubungan antara prinsipal pemerintah daerah dan agen manajemen BUMD dan pengelolaan keuangan. Perbedaan tingkat ini dan informasi antara budaya banyak dapat menimbulkan konflik seperti keterlambatan penyaluran manajemen keuangan. Manajemen cenderung menganggap laporan keuangan kinerja untuk menghindari penilaian negatif. Oleh karena itu, teori ini jadi dasar untuk memahami pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap
keterlambatan laporan keuangan. Selanjutnya itu profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional dan penggunaan aset yang dimilikinya. Menurut Kasus 2017, profitabilitas dapat diukur melalui rasio seperti ROA, ROE, dan MPM yang menunjukkan efisiensi manajemen dalam mengelola. Berdasarkan teori penelitian, dengan laba tinggi cenderung melaporkan keuangan lebih cepat, menunjukkan kinerja positif, sedangkan pada sering mendapat. Namun hasil penelitian tertentu menunjukkan profitabilitas dan pendapatan keuangan tidak selalu konsisten, sehingga perlu diteliti lebih lanjut, terutama pada BUMD yang memiliki karakteristik operasional berbeda dari perusahaan swasta. Selanjutnya itu leverage atau rasio alfabilitas menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman untuk membelinya. Rasio dengan vektor equity atau rasio yang digunakan ketergantungan besar pada dana yang dimiliki, sehingga auditor melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban perusahaan. Leverage tinggi cenderung membutuhkan waktu atau lebih lama. Auditor harus memeriksa detail kewajiban, kontrak pinjaman, serta jual bayar. Proses audit yang di kompleks ini meningkatkan beban kerja dan melambat penerbitan laporan keuangan. Namun jika perusahaan keuangan dari penilaian internal yang buat leverage terhadap keterlambatan audit dapat diminimalisir. Oleh itu, tingkat leverage semakin besar, kemudian terjadinya keterlambatan, sementara pengelola utang dapat membantu menjaga waktu pelaporan. Ini ukuran perusahaan mencerminkan besarnya aktivitas suatu entitas yang dapat diukur melalui penjualan atau kerja. Perusahaan besarnya memiliki sumber daya dan pengendalian internal yang lebih baik, sehingga audit dan dapat diselesaikan. Transaksi pada perusahaan juga dapat memperpanjang waktu. Oleh itu, ukuran perusahaan dapat mengaruhi kecepatan laporan keuangan, tergantung pada tingkat komoditas dan aktivitas pengelolaan. Perusahaan juga biasanya memiliki sistem keuangan yang terstruktur dan mendapatkan tekanan dari regulator investor untuk melaporkan hasil kontrak itu. Selanjutnya itu keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Keterlambatan laporan keuangan berdampak negatif bagi perusahaan eksternal. Bagi investor, hal ini menimbulkan ketidakpastian, menurunkan kepercayaan integritas keuangan. Manajemen bisa dipersepsikan tidak profesional, sedangkan dianggap kurang efisien. Selain itu, keterlambatan juga menyebabkan asimetri informasi, di mana sebagian pihak mendapatkan akses lebih dulu terhadap data keuangan, sehingga menimbulkan keputusan investasi yang tidak efisien dan menurunkan transparansi pasar. Ada konseptual itu menunjukkan kemampuan menghasilkan laba, di mana laba tinggi akan menyampaikan pelaporan lebih cepat, sedangkan laba rendah cenderung menurun. Ukuran perusahaan juga berpengaruh karena perusahaan besar memiliki sumber daya lebih baik, meski kompetitif memperlambat. Karena konseptual menggambarkan profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap keterlambatan laporan. Hipotesis penelitian yang pertama itu tingkat profitabilitas perusahaan memiliki berlawanan dengan waktu pengiriman keuangan di BOD
Kabupaten Maros semakin besar kontribusi laporan keuangan tersebut diajukan. Yang kedua itu tingkat leverage berpengaruh positif terhadap keterlambatan keuangan BUMD. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan laporan. Yang ketiga itu perusahaan mengaruhi waktu penyampaian laporan keuangan BUMD. Artinya semakin besar melaporan keuangan. Ketiga, penelitian. Jenis ini yaitu peneliti menggunakan metode kuantitatif karena bertujuan memberikan gambaran terstruktur mengenai faktor-faktor yang mengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada BUMD. Metode ini menggambarkan fenomena berdasarkan data numerik yang diatur secara objektif. Metode kuantitatif digunakan karena data adalah laporan keuangan dan dokumen resmi, lalu dianalisis statistik untuk memperoleh hasil yang kurang. Pendekatan deskriptif menata apa adanya tanpa hubungan sebab akibat. Contohnya itu sekunder yang dikumpulkan laporan hasil dan laporan keuangan gabungan Badan Amil Daerah Kabupaten Maros. Populasi penelitian ini adalah sebagai di Kabupaten Maros yang wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan. Untuk sampelnya, sampel dipilih dari prinsip sampel pada BUMD yang menerbitkan laporan keuangan yang lengkap memuat data penelitian dan adapun variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang diteliti untuk mengelola kesimpulan. Penelitian ini 3 variabel bebas dan 1 variabel bebasnya profitabilitas, kemampuan menghasilkan laba, itu penggunaan perusahaan, itu ukuran perusahaan, besar total aset yang dimiliki, dan sedangkan variabelnya adalah penyampaian laporan waktu tahun tanggal keuangan. Peneliti mengatur 3 terhadap pelaporan pada Kabupaten Maros. Penelitian adalah pedoman yang berisi aturan metode yang merancang serta menjalankan penelitian secara dan ini menentukan secara kumpulan dan teknik analisis yang digunakan. Penelitian ini memakai deskriptif, kuantitatif, yaitu metode tujuan menggambarkan serta mengukur hubungan antara bebas dan terikat serta tidak tanpa yang ada. Definisi operasional. Yang pertama, profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari sumber daya yang dimiliki, terutama aset yang digunakan menjalankan operasinya. Kedua itu return on asset. Variabel kedua leverage. Leverage menggambarkan seberapa besar perusahaan menggunakan dana pinjaman oleh asetnya dimiliki modal sendiri. Contohnya itu debt to equity ratio. Variabel ketiga itu ukuran perusahaan menunjukkan stabilnya perusahaan yang diukur berdasarkan total aset yang dimiliki. Dikatakannya itu terlambatan penyampaian keuangan adalah selisih waktu tanggal akhir tahun dan tanggal laporan keuangan diterbitkan atau diberikan ke publik. Indikatornya itu hari perlambatan. Selanjutnya itu pengumpulan analisis data. Metode data yang menggunakan
catatan terkait dengan topik penelitian. Ada data yaitu bertujuan mengubah data mentah menjadi informasi yang bisa digunakan untuk masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan bantuan SPSS. Teknik ini itu yang pertama, analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang nilai rata-rata, minimum dan standar deviasi. Yang kedua itu uji asumsi dilakukan agar model regresi pada bias. Ketiga itu uji hipotesis yang terdiri dari uji regresi linear berganda, uji uji koefisien korelasi, dan uji koefisien variasi. Mungkin cukup sekian dari pemaparan saya. Kepada teman-teman, sekiranya ada yang bertanya. Kepada Ahmad Akil dipersilakan. Saya mau komentari dulu sedikit. Tadi soundnya tidak terlalu kedengaran, suaranya putus-putus. Yang bagian mana? Dari awal sampai akhir sih, jadi nanti didengar saja kembali rekaman Zoom-nya. Oh iya, Bu. Oke, silakan Ahmad Akil untuk bertanya. Baik, terima kasih kesempatan diberikan. Apakah suara saya terdengar? Iya. Oke. Kan penelitian kali ini tentang laporan keuangan pada BUMD yang ada di kabupaten. Nah, pertanyaanku itu bagaimana cara memastikan data BUMD itu yang paling bisa dibandingkan. Kalau mungkin sekian ya, saya kembalikan. Baik, kepada Asia di Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi saya mau bertanya, jadi kan yang dinilai itu ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan di BUMD itu kayak masih sering terlambat. Tapi menurutmu seberapa pengaruh memang itu ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan terhadap kinerja dan kepercayaan publik pada BUMD di Kota Maros yang tadi kamu teliti? Silahkan langsung dijawab pertanyaannya.